Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Arduino Mikrokomputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninda Bilbina, dan selanjutnya ada rekan kelompok saya, yaitu Nomi Nova dan Romlah. Di sini ada 4 materi. Yang pertama, pengertian Arduino, kelebihan dan kekurangan Arduino, jenis-jenis Arduino, dan bagian-bagian Arduino. Yang pertama ada pengertian Arduino. Arduino adalah sebuah rangkaian elektronik yang memiliki satu komponen utama berupa chip microcontroller. Microcontroller berfungsi sebagai sebuah chip atau IC yang dapat diprogram melalui komputer. Tujuan dari adanya microcontroller untuk membaca input dengan memproses hingga menimbulkan output. Microcontroller dapat ditemukan pada berbagai alat seperti handphone, MP3 player, DVD, televisi, AC, dan masih banyak lagi. Selain itu, microcontroller berguna sebagai pengendali robot, baik mainan atau dari industri. Arduino merupakan pengendali tunggal yang disebut sebagai microboard dengan sifat terbuka atau open source yang dirancang dengan tujuan untuk memudahkan penggunaan pada berbagai macam alat elektronik. Salah satunya adalah komputer. Seiring perkembangannya zaman, banyak penciptaan sejenis Arduino seperti DFduino atau FreeDuino, Kipaduino, Murmerduino, dan Afisaudunio. Arduino tersedia lengkap di berbagai website, tidak hanya cocok untuk Windows, namun juga cocok berbagai pada Linux. Arduino mudah digunakan untuk pemula dan fleksibel bagi mereka yang sudah tingkat lanjut, contohnya pada guru atau dosen. Arduino berbasis pada lingkungan pemrograman processing, sehingga jika mahasiswa atau murid-murid terbiasa menggunakan processing tentu saja akan mudah menggunakan Arduino. Perangkat lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai open source, tersedia bagi para pemrogram berpengalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Bahasanya bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pustaka-pustaka C++ yang berbasis pada bahasa C atau AVR. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan Arduino. Arduino adalah platform elektronik open source yang sangat populer untuk membuat proyek elektronik interaktif. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Arduino. Di sini ada kelebihan Arduino yang terdapat dari 3. Yang pertama, tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. Yang kedua, sudah memiliki sarana komunikasi USB sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial atau RS-323 bisa menggunakannya. Yang ketiga, mudah memiliki sarana komunikasi USB. Pengguna laptop yang tidak memiliki port serial atau RS-323 bisa menggunakannya. Lalu di sini ada kekurangannya. Yang pertama, beberapa model Arduino seperti Arduino Uno memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan kapasitas memori, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data yang intensif. Yang kedua, tidak cocok untuk aplikasi industri. Arduino mungkin tidak cukup handle atau tahan lama untuk aplikasi industri yang membutuhkan reliabilitas tinggi dan tekanan terhadap lingkungan ekstrim. Yang ketiga, Arduino menggunakan microcontroller yang umumnya tidak mendukung multitasking, sehingga menjalankan beberapa tugas secara simultan dan bisa menjadi sulit. Jenis-jenis Arduino. Yang pertama Arduino Uno, yang kedua Arduino Due, yang ketiga Arduino Mega, yang keempat Arduino Leonardo, yang kelima Arduino Nano,
yang keenam Arduino Mini, yang ketujuh Arduino Micro, yang kedelapan Arduino Internet Ethernet, yang ke-9 Arduino Explora, yang ke-10 Arduino Robot, yang ke-11 Arduino Vio, yang ke-12 Arduino, yang ke-13 Filifad. Lalu di sini ada bagian-bagian Arduino. Di sini disertakan gambarnya, lalu akan ada penjelasan lebih lanjut. Bagian-bagian Arduino itu yang pertama ada power USB. Power USB di sini digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Selain menjadi port catu daya, USB juga memiliki fungsi untuk memuat program dari komputer ke dalam board Arduino, komunikasi serial antara papan Arduino dan komputer, begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua ada power atau barrel jack. Di sini diberikan colokan untuk catu daya, sehingga tegangan maksimal yang dapat diberikan kepada Arduino maksimal 12 volt dan maksimal arusnya adalah 2 ampere. Lalu yang ketiga ada voltage regulator. Di sini digunakan untuk menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino. Lalu menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan komponen-komponen lain. Lalu yang keempat ada kristal osilator, digunakan untuk sebagai otak. Lalu di sini kristal adalah jantungnya karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirimkan kepada mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detaknya. Kristal ini dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik atau setara dengan 16 MHz. Lalu yang kelima ada 5,17 tombol reset. Di sini kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Perhatikan bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan mikrokontroler. Lalu yang keenam ada 3V atau supply 3.3 output volt. Yang keenam di sini ada 5 volt. 5V atau supply 5 output volt. Lalu ada GND atau ground. Lalu seterusnya ada pin atau sumber daya. Di sini juga ada kaki analog yang berfungsi untuk pin-pin yang membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Lalu selanjutnya ada main microcontroller. Di sini setiap papan Arduino memiliki microcontroller yang dianggap sebagai otak dari papan Arduino. IC atau Integrated Circuit utama pada Arduino sedikit berbeda antara papan Arduino yang satu dengan yang lainnya. Microcontroller yang sering digunakan adalah Atmel. Kita harus mengetahui IC apa yang dimiliki oleh suatu papan Arduino sebelum memulai memprogram Arduino melalui Arduino IDE. Lalu yang terakhir ada ICS-P pin, yang kebanyakan ICS-P ini adalah FPR atau suatu programming. Jadi mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Ditutup dulu. Terom. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.